Halo semuanya, selamat datang kembali di video ini ya. Kali ini saya mau share tentang 10 rekomendasi buku yang layak untuk kamu baca. Versi saya tentunya. Kenapa ya di video kali ini saya pengen share tentang buku? Jadi saya suka membaca sejak dari SMP gitu ya, tapi tidak yang rutin gitu. Kemauan untuk membaca itu mungkin datang ya sesekali datang, habis itu habis itu datang, tapi lumayan banyak buku yang sudah saya baca gitu ya. Mulai dari novel, buku non fiksi dan lain sebagainya. Karena rasa ingin membaca itu hanya datang-datang gitu, nggak rutin. Jadinya dalam setahun biasanya saya cuma baca kayak 2 atau 3 atau 4 buku gitu, nggak pernah banyak, nggak pernah lebih. Mulai dari tahun lalu saya kayak pengen pengen pasang target gitu. Misalnya setahun 12 buku maybe, 15 buku maybe gitu. Saya pengen menumbuhkan lagi minat baca saya. Jadi saya berkesimpulan bahwa dengan kita membaca, kita itu menghemat waktu mungkin sekian tahun, mungkin sekian puluh tahun mungkin yang dihabiskan oleh orang yang menulis buku gitu. Jadi kan orang menulis buku mungkin berdasarkan penelitian, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dia hadapi selama bertahun-tahun dituangkan dalam satu buku. Nah, kita menyerap semua pengetahuan itu, ya, pengetahuan yang butuh waktu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun untuk dituliskan dalam satu buku, semuanya kita ambil hanya dalam waktu mungkin 2 minggu atau 1 bulan kita baca buku itu gitu. Jadi kita sangat-sangat menghemat waktu gitu untuk menyerap ilmu pengetahuan. Nah, saya mulai menyadari itu, makanya saya mulai menumbuhkan minat untuk membaca. Oke, jadi ini 10 rekomendasi buku versi saya yang cocok untuk kalian baca. Yang pertama adalah ya kalian mungkin sudah bosan mendengarnya, yaitu Atomic Habits ya, karyanya James Clear. Nah, jadi buku ini tentang apa sih? Jadi buku ini kurang lebih adalah tentang bagaimana kita membangun kebiasaan baru gitu. Karena ya membangun kebiasaan baru, mempertahankan kebiasaan baik itu gampang-gampang susah gitu ya. Karena kebanyakan orang yang punya resolusi tapi ya cuma sebulan 2 bulan, tidak habis itu ya hilang gitu. Susah untuk bertahan. Nah, jadi di buku ini berikan kiat-kiat kepada kita ya, gimana kita menumbuhkan kebiasaan baik dan kita pertahanin itu. Oke, jadi ya bukunya bagus banget ya menurut saya, dan itu menjadi rekomendasi pertama untuk kalian. Di buku ini kita dikasih tahu tentang perubahan kecil ya. Perubahan kecil tapi kita lakukan dalam jangka waktu yang cukup lama, itu hasilnya luar biasa. Nah, kurang lebih isi bukunya seperti itu. Next, buku selanjutnya judulnya adalah Who Moved My Cheese, karyanya Spencer Johnson. Buku ini cocok untuk jadi buku bacaan ringan karena emang dia nggak terlalu tebal, kurang lebih 90-100 halaman ya, something itulah. Cukup tipis bukunya. Jadi di buku ini intinya mengajarkan kepada kita bahwa pentingnya beradaptasi ya, pentingnya berubah, menyesuaikan dengan lingkungan, atau kata lainnya keluar dari zona nyaman gitu. Karena kalau kita tidak beradaptasi, karena kalau kita nggak berubah, maka itu sama aja dengan kita mati. Kayak ibarat manusia zaman dulu gitu ya, zaman nenek moyang, dimana mereka kan hidupnya selalu berpindah-pindah, nomaden, ya kan, dari satu tempat. Ketika mereka udah nyaman, mereka nggak terus-menerus ada di situ, tapi mereka selalu berpindah tempat, karena mereka akan berburu dan meramu, mencari makanan gitu ya. Jadi kurang lebih filosofinya seperti itu. Kita harus keluar dari zona nyaman, kita beradaptasi, kita berubah. Karena kalau kita udah di satu titik dan kita nyaman, akhirnya kita udahlah, saya nggak mau mencari nggak mau beradaptasi lagi, udah saya udah nyaman dengan keadaan sekarang. Maka kita akan ketinggalan dan eventually kita akan die, kita akan mati di situ. Sementara yang bisa beradaptasi, mereka lah yang bisa survive. Kurang lebih isi bukunya seperti itu. So, silakan dibaca ya. Buku selanjutnya adalah buku Anti Malas dan Suka Menunda-nunda, karyanya
Choi Myung-gi. Oke, jadi buku ini ya buku fun juga untuk dibaca karena buku ini ditulis secara ringan, terus juga dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik gitu. Jadi bacanya nggak membosankan gitu ya, bahasanya juga bahasa yang menghibur gitu. So di buku ini kita dikasih tahu tentang malas. Jadi malas itu bukan hanya malas biasa, tapi ternyata penyebabnya itu ada banyak sekali variabel gitu. Nah, sisi malas ini dibahas secara psikologisnya seperti apa. Selain itu juga di buku ini dikasih tahu bagaimana cara kita mengovercome, mengatasi kemalasan itu. Selanjutnya buku karya Oh Soo-yang yaitu Komunikasi Itu Ada Seninya. Oke, dari judulnya sudah ketahuan ya bukunya tentang apa. Nah, di buku ini tuh kita dikasih semacam langkah-langkah praktikal gitu ya, praktikal bagaimana kita teknik komunikasi yang kita lakukan ketika kita mau A atau ketika kita dalam kondisi C atau konteksnya kita mau D. Nah, semua itu dibeberkan tips-tipsnya, langkah-langkahnya tentunya diulas dari sisi psikologis yang mungkin selama ini udah kita lakukan, yang mungkin selama ini kita udah tahu, tapi kita belum sadar gitu. Dan juga kita dikasih semacam studi kasus ya, yang kira-kira dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Next, buku selanjutnya adalah judulnya The Things You Can See Only When You Slow Down. Karyanya Henim Sunim. Bisa dibilang buku ini semacam sumber inspirasi gitu ya. Di saat-saat mungkin kalau kita lagi low, kalau kita lagi banyak overthinking gitu ya. Itulah sebabnya buku ini disarankan untuk dibaca secara santai, dibaca nggak buru-buru, nggak dibaca secara cepat gitu ya, karena mungkin tiap kali kita merasa lagi punya masalah, lagi punya beban, kita bisa balik lagi ke buku ini gitu, karena kata-kata atau wisdom yang ada di buku ini tuh sangat ngena sekali. Penulisnya tuh ngajak kita untuk yuk kita santai sejenak, kita berhenti dulu mikirin semuanya, kita lihat apa yang selama ini mungkin ada di depan mata kita tapi nggak pernah kita notice gitu. Oke, next buku selanjutnya judulnya adalah The Psychology of Money, karyanya Morgan Housel. Oke, sesuai dengan judul bukunya, buku ini ngomongin duit, ngomongin uang, ngomongin cuan gitu ya. Cuman buku ini bukan shortcut atau buku cara kita buat kaya raya. Enggak, bukan seperti itu. Buku ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita memahami flow uang yang ada. Kita akan punya banyak insight baru tentang pengambilan keputusan yang berhubungan dengan finansial, membantu juga kita untuk punya mindset untuk menabung dan investasi ya. Ini buku yang bagus lah untuk masalah keuangan kita. Next, buku selanjutnya adalah tentang sejarah. Oke, jadi judul bukunya adalah Sapiens: A Brief History of Humankind, karyanya Yuval Noah Harari ya kalau nggak salah. Jadi di buku ini tuh sejarah yang menceritakan kisah perkembangan manusia, evolusi manusia dari zaman dulu banget sampai dengan zaman sekarang. Ya pastinya kalau ngomongin semua detail sejarah itu panjang banget ya, dan hebatnya buku ini tuh disimplified ya dalam judul buku ini. Semua sejarah itu. Kalau buku sejarah lain mungkin kesannya tuh kayak boring ya, bosan, monoton gitu, tapi nggak dengan buku sejarah yang satu ini. Di buku ini dibahas sejarah dari zaman revolusi satu ke revolusi lainnya, dari zaman agama satu ke agama lainnya, ya pokoknya banyak lah. Jadi, nah kalian bisa cek langsung bukunya ya. Buku selanjutnya judulnya adalah The Alchemist, karyanya Paulo Coelho, maybe pronounce-nya kayak gitu nggak ya? Jadi buku ini adalah sebuah novel, di mana di dalam buku atau novel ini menceritakan seseorang yang punya rasa optimistis yang luar biasa untuk mengejar mimpi-mimpinya. Terus dia ya beradventure, dia berpetualang, dia berkelana, mencari jati diri gitu bahasanya ya, dan juga mencari sebuah harta tersembunyi. Jadi dalam perjalanannya dia ketemu dengan banyak orang, dengan banyak kisah dan latar belakang gitu ya, sampai akhirnya dia menemukan harta itu. Nah, apakah harta itu? Nah, boleh silakan baca di buku Alchemist ya.
Next, buku selanjutnya adalah Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karyanya Mark Manson. Oke, buku ini tuh semacam ngasih ibarat tamparan gitu ya. Tamparan kepada kita tentang, wah, selama ini tuh kita emang terlalu memusingkan atau terlalu memikirkan sesuatu sampai-sampai itu ngebuat kita overthinking dan malah jadi stres lebih parahnya. Padahal sebenarnya menurut buku ini ya, itu nggak perlu. Ketika ya masalah itu pasti adalah bagian dari hidup kita ya, karena nggak mungkin kita terlepas dari masalah apapun gitu. Nah, ketika kita ada masalah gitu, yang kita lakukan adalah bukan menghindarinya, tapi iya kita terima kalau kita sedang ada masalah. Kemudian kalau kita sudah bisa menerima keadaannya, kita bisa menyelesaikannya. Bukan kita nggak bisa terima nih kita ada masalah kemudian kita menghindarinya. Karena menurut buku ini, ya hidup itu adalah rangkaian masalah yang tidak berkesudahan gitu. Jadi kalau kita ketemu masalah, selesai, masalah lainnya itu sudah menanti kita. Tinggal tunggu waktu aja. Nah, penting untuk kita untuk bisa mengendalikan diri ya. Kita terima, oke, kita selesaikan. Karena nantinya kalau enggak, nantinya akan overthinking dan stres. Buku terakhir di rekomendasi video kali ini adalah Rich Dad Poor Dad, karyanya Robert Kiyosaki. Buku ini bukan semacam buku motivasional biasa gitu ya. Karena di buku ini tuh kita diajarkan tentang kerangka berpikir bukan hanya tentang mencari uang semata gitu ya. Jadi buku ini juga menganalogikan tentang seorang ayah yang kaya, yang punya banyak duit, sama seorang ayah yang miskin. Nah, kedua ayah ini bagaimana cara mereka mengajarkan kepada anak mereka masing-masing? Apa sih sebenarnya yang diajarkan di keluarga kaya tapi nggak diajarkan di keluarga miskin? Ruang lingkupnya bukan cuma hanya tentang mencari uang, mencari kekayaan gitu ya, enggak. Tapi lebih kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya, kayak faktor keluarga, pendidikan, pertemanan, sosial, ya dan lain sebagainya. Oke guys, itu 10 rekomendasi buku yang worth it untuk dibaca menurut saya kepada kalian. Tentunya di video kali ini bukan review secara komprehensif tentang masing-masing buku, enggak, karena akan jadi panjang nantinya videonya. Jadi saya cuma kasih semacam kulitnya aja, pengantarnya bukunya tentang apa. Untuk lebih jelasnya pastinya silahkan kalian beli bukunya dan kalian baca, pastinya tidak akan menyia-nyiakan waktu kalian karena isinya pasti akan sangat bermanfaat. Oke, ya ini sangat subjektif ya karena ini versi saya. Kalian pasti mungkin punya versi kalian sendiri. Bisa silahkan drop di kolom komentar. Oke, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.